Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita melihat beberapa kreatif dan kerajinan yang telah ditampilkan beberapa para UMKM yang ada di Kota Waringin Barat, termasuk kerajinan. Ini kerajinan apa ini, Bu? Dari buah ulin. Oh, dari buah ulin, ciri khas Kalimantan. Ini kelihatan langka ya kalau kayu ulin. Sekarang ini buah ulin menjadi salah satu produk untuk kreatif. Ini sejak kapan Ibu bisa mendirikan kreatif dari buah ulin untuk produksi ini? Kalau produksi awalnya itu sekitar 2 tahun yang lalu, Pak. Itu sudah mulai, hanya pangsanya terbatas pada teman-teman yang memesan aja gitu. Lalu setelah banyak masukan, banyak dukungan, lalu saya berinisiatif untuk ikut di pameran MTQ ini. Jadi dalam satu kesempatan, Bu, kalau untuk kita melihat peluang pasar, ini kan produk lokal ya. Betul. Yang mana kita melihat ini kan merupakan salah satu langka ya. Buah ulin ya. Buah ulin, betul. Nah, buah ulin. Nah, Bu, kalau kita melihat, Bu, peluang pasarnya kemana aja yang selama ini yang didapatkan itu? Sebetulnya kalau mimpi saya ini bisa go internasional. Oh. Jadi jangan hanya cuman ada di lokal, tapi kita punya produk lokal yang luar biasa, merupakan warisan dari nenek moyang kita yang bisa kita bawa ke luar negeri untuk internasional. Itu mimpi saya, dan saya terus terang saya perlu dukungan dari semua pihak agar mimpi itu bisa terwujud. Nah, kalau kita melihat kisaran harga yang boleh tahu lah. Kalau ini kan kita melihat ada beberapa hal yang ada yang besar, kecil, ada yang tinggi, lebar, atau kira-kira, Bu. Nah, boleh tahu, Bu, kalau ini berkisar berapa harga ini, Bu? Ini kita lepas di angka 1.400.000. 1.400.000. 1.400.000. Yang menjadi manfaat yang terbesar dari buah ulin ini buahnya ini, cangkangnya ini, dia punya kandungan yang bisa membantu untuk mendetek racun di dalam tubuh kita. Dan ini tangkainya ini dari akar juga yang memang kualitas akarnya akar yang terbaik, dan saya jamin kalau kita punya produk satu seperti ini tidak akan ada lagi produk lainnya yang sama seperti ini lagi. Dan ini karena Pangkalan Bun ya dan sekitarnya tuh kan kita terkenal dengan batu-batu alam ya. Makanya kami kombinasikan dengan batu alam ini. Jadi kita tidak hanya mengklaim produk yang dari ulin, tapi kita juga memaksimalkan produk-produk unggulan lainnya yang bisa kita selaraskan dalam satu produk seperti ini. Nah, kalau kita melihat, Bu, ini kan peluang pasar ini cukup besar ya bagi mancanegara khususnya ya, karena kayu langka ini untuk diproduksi menjadi salah satu kreatif lokal ini banyak terbatas ya. Nah, akan tetapi kalau kita melihat ini saat ini peluang pasar sementara ini kemana aja untuk saat ini? Sementara masih lokal. Oh, masih lokal ya, dan masih pada pangsa pasar yang tertentu, memang tidak semua orang memahami gitu ya. Mereka hanya memandang bahwa oh ini barang gitu kan, tapi mereka belum melihat ke belakangnya, fungsinya, kegunaannya juga mereka masih belum memahami. Itu juga kekurangan kami sebagai penyedia produk, karena kami mempunyai keterbatasan untuk mempromosikannya. Jadi di samping ini yang sangat penting adalah ajas manfaat ya. Iya, untuk semen ini ajas manfaatnya. Ajas manfaatnya cukup besar gini ya. Sangat besar, Pak. Karena kita tahu ya, dari zaman nenek-nenek kita dulu, ulin ini ternyata sudah masuk menjadi bagian dari kehidupan, maksudnya kebutuhan sehari-hari mereka yang untuk dari sisi medis. Nah, hanya karena kita yang sekarang ini hanya belum tidak memahami aja. Karena ternyata
dari zaman dulu itu diketahui bahwa buah ulin ini dengan cara proses yang bermacam-macam prosesnya bisa digunakan sebagai pasta gigi, bisa digunakan untuk semacam apa ya, norit ya kalau zaman sekarang. Kalau obat kan siap tuh obat norit kan kalau kita keracunan segala macam kan. Nah, dan juga ada beberapa testimoni dari beberapa pengunjung itu yang lumayan baik gitu. Oh ini ya. Oke, Bu, harapannya Bu dengan adanya kreatif lokal, Ibu selaku pengrajin lah, Ya. artinya yang mana kayu ulin merupakan salah satu langkah saat ini. Apalagi ini dibikin satu gelas ya, untuk ada manfaat anti racun juga gitu ya, untuk mendeteksi itu. Nah mungkin harapannya Bu, ada harapannya mungkin? Harapan saya tidak muluk. Harapan saya tidak muluk. Karena dia fungsi utamanya itu kan detok racun. Sementara kita sadar masyarakat kita ini memiliki pola hidup yang sudah berubah dari zaman ke zaman ya. Jadi ada semacam kondisi-kondisi kesehatan yang lumayan ya, seperti misalnya diabetes, itu udah umum ya kita mendengar diabetes. Terus ada yang namanya kayak cancer gitu ya. Nah, padahal kalau kita balik ke belakang, semua permasalahan itu adalah dari pola hidup kita yang tidak mendukung sisi kesehatannya. Jadi salah satu cara yang terbaik adalah mendetok. Mendetoknya, jadi ke depannya itu fungsinya adalah untuk memperbaiki kondisi liver kita berfungsi dengan lebih ringan, tidak terlalu berat. Begitu liver kita sudah membaik, happy, kalau ada beberapa orang mengatakan liver happy itu seluruh apa yang ada di dalam tubuh kita akan menjadi happy juga. Atau sudah otomatis kesehatan kita juga akan mengikuti. Oke, siap Bu. Oke. Demikian wawancara kami sekilas kepada kreatif lokal, yang mana pada hari ini kita melihat ke stand dari Musobaqah Tilawatil Quran dan Hadis ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah khususnya untuk di tempat PKK ya. Ini dari Desperindak. 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 Oke, Desperindak. Oke, makasih Bu. Oh ini ya. Oh. Di mana Ibu? Apa ini? Mana ibu nih? Apanya di mana? Iya. Wadahnya. Oh, membuatnya di rumah aja. Masih. Ini lagi. Satu lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3.